Selamat pagi adik-adik, kembali lagi pada hari Minggu ini. Walaupun kita harus melaksanakan ibadah secara daring, maka untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan Mars Pelengkap Persekutuan Teruna. Kita akan bersama-sama 1, 2, 3. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua, bait yang pertama. Kita angkat bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Baik adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami beribadah walaupun melewati daring ini ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami persiapkan dalam ibadah ini dapat berguna bagi diri kami sendiri, dan agar bisa mencontoh semua sifat-sifat yang Engkau berikan dan dalam keteladanan-Mu dalam Alkitab ini ya Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum baca Alkitab, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi, bait yang pertama. Kita akan bersama-sama 1, 2, 3. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Baik adik-adik, pelayan firman pada hari Minggu ini adalah Mbak Lia. Shalom adik-adik. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang kami baca dan renungkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8 menyatakan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat,
seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku, Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, bacaan kita terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Nah, kita bisa lihat adik-adik di sana menceritakan tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yosua. Jadi, adik-adik mungkin sering mendengar ya, siapa ini Yosua? Ya, Yosua ini adalah salah satu hamba Musa yang sangat setia kepada Musa. Ia selalu menyertai Musa kemanapun Musa pergi. Nah, Yosua ini diambil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memasuki tanah Kanaan. Tapi adik-adik, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ada banyak sekali hal-hal yang membuat Yosua merasa tidak yakin bahwa ia mampu mengambil tanggung jawab itu. Jadi ada beberapa tantangan ya adik-adik ya. Tantangan yang utama adalah tantangan yang ada dalam diri Yosua sendiri. Yaitu Yosua merasa usianya sudah tidak muda lagi. Jadi usianya sudah tua. Jadi ketika Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, usianya itu sudah tua adik-adik. Jadi kalau tidak salah sekitaran umur 80 sampai 85 tahun usia Yosua saat itu. Kemudian yang kedua, Yosua berpikir selain usianya yang sudah tua, dia harus menghadapi bangsa Israel. Nah, kita tahu sendiri adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki sikap atau perilaku yang tegar tengkuk. Nah, tegar tengkuk di sini maksudnya adalah perilaku yang senang sekali bersungut-sungut, kemudian mengomel, sangat rewel terhadap segala suatu kebijakan ataupun yang menurut mereka adalah merugikan mereka. Nah, itu yang harus dihadapi oleh Yosua. Karena bangsa Israel ini memang bangsa yang agak bebal katanya kalau kita bahasa sekarang ya kita pakai. Nah, yang ketiga, ada rasa ketidakpercayaan diri Yosua ketika dia harus menggantikan Musa. Nah, kita tahu sendiri Musa memiliki banyak sekali hal sebagai seorang pemimpin yang dihormati oleh bangsa Israel, walaupun saat itu Israel memiliki perilaku yang tegar tengkuk. Jadi Yosua ini berpikir apakah dia bisa menggantikan orang sehebat Musa. Nah, tapi apa yang terjadi adik? Ternyata ketika Tuhan memilih Yosua, Tuhan siap untuk menyertai Yosua. Asalkan Yosua memiliki beberapa sikap, yaitu dia mau dan berani untuk menghadapi tanggung jawab itu. Yang kedua, diharapkan Yosua untuk bisa menjadi pribadi
yang taat kepada firman Allah, yang taat akan perintah-perintah Allah. Jadi ketika Yosua akan melangkah, dia tidak melakukan tindakan yang berdasarkan pemikiran Yosua sendiri, tapi berdasarkan apa yang Allah berikan. Nah itu. Nah apa yang kita pelajari sekarang adik-adik dari kisah Yosua? Nah sama dengan kita adik-adik, ketika kita diberikan satu tanggung jawab, ada tantangan yang akan kita hadapi, terutama tantangan dalam diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kadang-kadang bisa nggak ya saya melakukan ini, bisa nggak saya melakukan itu. Ketika kita menghadapi tantangan itu ada sebuah keraguan. Nah itu yang menimbulkan rasa tidak percaya diri, yang menyebabkan bahwa kita tidak akan bisa melakukan tugas itu atau tanggung jawab itu. Nah itu yang dihadapi oleh Yosua juga, sama dengan kita adik-adik. Kita bisa ambil contoh, misalnya adik-adik diberikan tanggung jawab, ini yang paling gampang, untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk menyelesaikan tugas dari sekolah atau dari mama papanya. Nah, untuk menyelesaikan tugas dari papa mamanya. Adik-adik diberikan tanggung jawab. Nanti kalau kamu sudah bangun tidur, contohnya bersihkan tempat tidurnya. Tantangan yang kita hadapi adik-adik kalau dalam diri kita itu biasanya adalah kita memiliki rasa malas, ya. Malas untuk mengambil tanggung jawab itu. Karena apa? Menurut kita, aduh, males ya ngebersihin tempat tidur aja, biar mama aja deh. Kadang-kadang kita begitu ya adik-adik ya. Jadi itu contoh-contoh kecil yang merupakan tanggung jawab yang kecil sebelum kita menghadapi tanggung jawab yang besar seperti yang Yosua hadapi ketika dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan kita hadapi. Apalagi sekarang pandemi adik-adik. Pada masa pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita banyak sekali untuk melakukan satu aktivitas pun kita kadang-kadang merasa, aduh gimana ya, saya agak malas nih. Nah, ada tugas dari sekolah, nanti dulu deh. Nah, tidak dikerjakan sampai akhirnya tugas itu menumpuk. Nah, itu yang kadang-kadang kita hadapi adik-adik. Jadi ada tantangan yang terbesar itu adalah dalam diri kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Tuhan selalu menguatkan kita, mengingatkan kita untuk selalu siap dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, jadi sekarang adik-adik kita belajar ya. Sekarang kita belajar dari sekarang kita hadapi tantangan itu. Apapun tanggung jawab kita, apapun tugas yang akan diberikan kepada kita, kita siap untuk melakukannya. Kita berani untuk menghadapi tantangan itu dan kita minta penyertaan Tuhan. Seperti yang Yosua lakukan. Dia disertai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua bisa, mengapa kita tidak? Ya, jadi kita belajar itu. Kita belajar berani menghadapi tantangan itu. Amin. Baik adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439 yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bait yang pertama. Penyanyikan bersama-sama, 1, 2, 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk firman kita dan juga semua hal yang kita doakan ya. Nanti adik-adik bisa berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami
Berkati kami Bapa, biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang siap untuk berani mengambil tanggung jawab dan siap untuk melepaskan tantangan-tantangan kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk adik cucu yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Engkau menyertai adik cucu ini untuk bisa tetap melayani dan tetap menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk pendidikannya, kiranya Engkau memberkati dan menyertai, biarlah Engkau memberikan kecerdasan sehingga dapat untuk menyelesaikan setiap pendidikan yang dihadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang lain Bapak yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau mau menyertai mereka, memberikan hikmat untuk bisa memahami setiap firman dan renungan yang ada pada saat ini dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, yang mereka dalam kelemahan tubuh Engkau menguatkan, memberkati obat, makanan, dan Engkau juga menyertai orang tua kami Bapa, ayah, ibu, untuk dalam segala hal Engkau mau memberikan hikmat, kebijaksanaan, Engkau mau menguatkan orang tua kami, berikan kesehatan kepada orang tua kami, dan memberikan kesabaran dalam mendidik dan membimbing kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pusat hingga Kabupaten Buleleng. Kiranya Engkau menyertai pemerintah kami, urapi mereka Bapak dalam mengambil keputusan kebijaksanaan, dalam hikmat juga Engkau memimpin mereka untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk gereja, terutama di GBI Pendidikan Singaraja. Engkau mau tetap melindungi gerejamu ini Bapa, menyertai gerejamu, presbiter sampai kepada pengurus pelayan pelkat. Engkau tetap mengurapi mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula program kerja yang akan kami jalankan. Kiranya Engkau berkati program kerja yang akan kami rancangkan, sehingga program kerja ini dapat bermanfaat bagi anggota jemaat di GBI Pendidikan Singaraja. Banyak hal Bapak yang ingin kami doakan, tapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau selalu ada penyertaan, selalu ada solusi, selalu ada penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan, bait yang pertama dan kedua, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Baik adik-adik, kita telah selesai memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami berkat selama ini Tuhan, dan juga kami juga telah menyisihkan sedikit berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar apa yang kami sisihkan, apa yang kami berikan sebagai persembahan ini bisa berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 440. Dibuka Kidung Jemaatnya dan menyanyi dari Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Kita akan menyanyikan bait yang pertama. Kita akan bersama-sama 1, 2, 3. Di badai topan dunia,
Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa sekaligus kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang kami renungkan, kami baca pada hari ini dalam firman-Mu, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan bagi sekitar kami. Biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang memiliki tanggung jawab dan Engkau dapat menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuntun dan sertai kami Bapa, berkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.